Saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun. Menunggu. Tadi memang mediasi dilakukan hanya dengan hakim mediator beserta Ibu Talita dan Bapak Denis. Mediasi dinyatakan gagal, maka kita akan masuk ke dalam pokok perkara nanti tanggal 15. Untuk hal-hal yang sifatnya privat dikarenakan saya juga tidak ada hadir, monggo langsung ditanyakan ke Mbak Talitanya. Pelan-pelan aja ya. Talita, gimana sempat masih tegang di dalam? Ya, yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya, itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Jadi apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi. Tadi puncaknya ngebahas apa ya sampai emosi? Ya semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua. Ya akui kok. Oh. Jadi gini, terakhir kan kami juga masuk, akhirnya kami ketemu hakim mediatornya. Memang itu kebijaksanaan yang luar biasa dari mediator di sini, Bu Hakim, bahwasanya Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkannya sendiri. Nah, bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah, ini nggak pure, benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Talita dan Denis. Dan disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Gitu. Mbak Talita, maaf kan tadi sempat bahas juga dengan Mas Denis bahwa Mas Denis memang sudah lama tidak tinggal di rumah gitu dan tinggal di apartemen. Mbak Talita sendiri gimana? Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah. Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu. Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana, saya tahu juga gitu. Tapi kan saya tahu ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak. Ya saya bilang semuanya tergantung dia. Gitu. Ketika dia berbicara kebenaran, ya saya juga pasti oke, berarti gentle nih orang. Tapi kalau nggak gentle, dia bohong, ya saya harus buka dong. Saya harus kasih tahu dong segala-galanya yang saya tahu, yang kita tahu, gitu. Jadi ya saya udah gimana ya Mbak, gitu. Saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu gak akan ada. Tuh. Jadi saya sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit. Dia dari banyak tapi weh. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduk. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok salahnya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi itu saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, wong kita keluarga hukum kok, ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh, salah
gitu. Jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa? Gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu. Ketika saya dengar masih berkelit-berkelit, ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Berarti saat Mbak Thalita menyampaikan seluruh halnya, beliau berkelit gitu. Nah, awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku. Maksud dugaan ada orang ketiknya bener? Iya, KDRT. iya KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang nggak ada KDRT fisik. Saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua. Saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. KDRT-nya kayak gimana, Kak? Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah bibir saya, sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya ini dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Ada visum Kak? Gitu. Gara-gara Itu kejadian sudah dari 2016. Adapun Saksi. nanti bukti-bukti lain Perkara, sebagainya ya. nanti kami akan sampaikan Di di sidang. sidang. gara-garanya Itu secara apa tuh? berkala Kak, KDRT-nya? Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan tidak yang seharusnya itu beberapa kali gitu. Itu pada saat yang sebelah itu apa yang membuat Penyebabnya. yang menjadi Enggak. Temperamen atau gimana? Iya, temperamen. Karena- Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu gitu. bukan karena emang wanita lainnya. Oh, bukan. Orang kita lagi habis pergi keluarga gitu kok. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ya itu saya udah nantu bertahun-tahun tuh benar gitu ya. Saya harus ngomong, saya harus nahan lagi kasih orang pembuat dosa ini bisa bernapas lega sementara saya terengap-engap gitu. Kayak ya gimana sih gitu. Keadilan aja lah Mbak gitu Mas gitu. Saya juga mana pernah sih saya kayak gini cari-cari perhatian. Dia iya kali cari-cari perhatian. Saya mah enggak. Saya mah padanya aja. Kerjaan saya tuh kerja saya jadi ibu, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kerja saya banting tulang untuk anak saya. Wong saya yang kerja, saya hidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak, Berarti nggak ada nafkah? enggak ada. Selama Sejak 3 kapan? tahun ini Udah lama banget enggak ada. Oh, lebih. Dari awal Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih Mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri. Tidak pernah. Dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah. Jadi mau bergaya-gaya dia tuh silahkan. Kalau saya emang nggak perlu dia ngomong-ngomong macam-macam, saya bicara fakta. Kan saya bilang jangan lagi berkelit. Kalau sudah berdosa tanggung jawab. kenapa nggak sempat lapor ke pihak berwajib? Ya itulah saya masih kasih kesempatan, saya masih memaafkan gitu. Sampai akhirnya ketika berkelit ya saya emosi wajar, saya manusia. Gitu loh, saya manusia. Karena saya bicara benar-benar apa adanya gitu. Kondisi anak mungkin gimana Mbak sekarang? Oh dia happy, dia semangatin saya. Semangat ya Bunda. Bunda jangan lagi sedih-sedih. Bunda jangan takut. Berarti Rafael tahu kelakuan ayahnya seperti itu? Oh, di depan mata dia Mbak, saya lagi mangku di dalam mobil. Semua kejadian itu di depan anaknya. Pada saat Menurut kejadian klien anak saya. seperti apa? Oh, Nangis, nggak nangis, dia bingung melihat aku, dia pelukin aku. takut marah sama ayahnya. Ya dia juga takut sama ayahnya gitu. Tapi saya sebagai ibu saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu Rafaelo. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Happy-happynya sama orang lain. Yang susahnya gua. Ya Mas, kira-kira rekan-rekan media kurang lebih kan itu kan kita sudah bicarakan semua seperti itu. Nah jadi ya mohonlah tadi Mbak Thalita juga udah sampaikan semuanya lugas dengan lantang dan sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami. Adapun halnya nanti akan kami ajukan sebagai bukti dan lain sebagainya, nanti kami lakukan itu di persidangan. Kira-kira demikian. Hah? Sidang tanggal 15 itu masuk dalam pokok perkara. Oke. Ya. Siap. Dan Kak Thalita juga terima kasih. bakal Terima hadir. kasih, ya. Kak Thalita juga. Wah. Apa? Oh, iya, Mbak Thalita juga. Kita hadir. Ya.